Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Mbak yang sudah menjadwalkan sesi konseling kemarin dengan saya ya. Iya benar. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Febriana Santoso, bisa dipanggil Feby. Kita mungkin santai aja ya ngobrolnya. Jadi kita manggilnya Kak aja gitu ya. Kalau untuk Mbaknya mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Dikawi Azhara. Biasanya saya dipanggil Nana. Jadi panggilnya Nana ya. Iya. Mbak Nana, habis ada aktivitas apa nih hari ini? Tadi saya habis kelas sih Pak, langsung ke sini. Oh, jadi habis kelas saja ya? Sebelumnya belum ada aktivitas apa-apa lagi? Belum ada. Setelah habis ini sesi konseling, apakah ada aktivitas lagi? Rencananya sih ada aktivitas sih Kak. Saya ada rencana mau bukber sama teman-teman. Gitu. Mau bukber ya? Padahal Iya. ini masih baru awal puasa ya? Iya benar. Soalnya kan mumpung masih ada uangnya gitu. Jadi masih di awal itu jadi kayak semangat-semangatnya ya? Iya. Mbak Nana sendiri nih, hari ini puasa apa enggak nih? Saya hari ini nggak puasa, soalnya lagi ada halangan, jadi nggak puasa tapi ikut bukber. Tapi ikut bukber ya? Baik-baik. Jadi kabarnya Mbak Nana gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Baik. Sebelum memulai sesi konseling, saya izin menjelaskan sesi konseling kita pada siang hari ini mungkin akan berjalan selama 25-30 menit ke depan. Lalu Mbak Nana tidak perlu khawatir tentang asas kerahasiaannya karena sudah pasti tidak akan tersebar kemana-mana. Apakah Mbak Nana bersedia? Bersedia. Baik, jika sudah siap, Mbak Nana mungkin boleh bercerita. Jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kayak insecure Kak sama postur tubuh saya yang agak berisi ini. Kayak saya tuh merasa kayak berbeda lah sama teman-teman lain. Kayak teman-teman saya yang se-circle sama saya tuh kayak saya yang paling beda gitu. Jadi kayak saya tuh merasa insecure itu tadi sih. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya izin mencatat. Jadi Mbak Nana akhir-akhir ini sedang merasa insecure ya, karena Mbak Nana merasa postur tubuh Mbak Nana itu sedikit berbeda dengan teman-teman Mbak Nana yang lain ya. Iya. Baik, jadi dari masalah yang sudah Mbak Nana ceritakan tadi, apakah ada dampak dari yang Mbak Nana rasakan? Dampaknya itu sebenarnya banyak sih. Kayak saya kan tadi insecure, terus dari insecure ini tadi tuh saya kayak merasa sedih, kayak lebih sering membandingkan diri saya tuh sama orang lain. Kayak saya harusnya tuh lebih kurus biar disukai sama orang lain. Kayak saya harus kurus biar lebih terlihat cantik saat difoto. Kayak saya harus kurus biar terlihat saat ketemu sama orang itu biar nggak malu-maluin gitu loh. Saya tuh lebih sering menghindar, lebih sering menutup diri lah, lebih sering di kos daripada kayak keluar kemana-mana sama temen tuh kayak jarang banget gitu. Jadi kayak lebih menutup diri lah dari rasa insecure itu. Jadi Mbak Nana membandingkan diri lalu juga menutup diri gitu ya? Iya benar. Baik, jadi dari cerita sudah Mbak Nana ceritakan tadi, apakah ada faktor yang membuat Mbak Nana itu merasa insecure? Sebenarnya tuh ada. Saya tuh kayak sering dibanding-bandingin sama orang tua saya. Kayak lebih ke mama saya sih, kayak membandingkan berat badan saya tuh sama kakak saya.
kan apa ya, dia itu lebih menurut saya itu lebih kurus dibandingkan sama saya, dan kakak saya itu lebih rajin untuk olahraga kayak lari-lari kayak gitu. Terus tapi dibandingkan sama saya yang apa ya, ada rasa mager gitu. Kayak kan kalau saya tuh merasa kalau disuruh itu malah saya nggak mau ngelakuin. Kalau nggak disuruh pasti mungkin saya bisa ngelakuin dengan hati yang gembira kayak gitu. Terus ini sih ada juga kayak faktornya tuh kayak saya ngelihat teman-teman saya yang lebih banyak itu yang posturnya tuh yang lebih langsing kayak ideal gitu dibandingkan sama saya. Kayak terus pas di foto itu kan teman-teman saya tuh kayak nggak ribet mau mikir-mikir gaya gitu kan, dibandingkan sama saya yang selalu mikirkan kayak saya harusnya serong ke kiri biar kelihatan kurus di kamera, atau enggak saya harus nutupin ini atau nutupin ini. Kayak pokoknya saya itu harus kelihatan kurus lah di kamera, di foto kayak gitu sih. Jadi faktornya Mbak Nana itu dibanding-bandingkan ya sama orang tuanya Mbak Nana karena berat badannya yang berbeda mungkin dengan kakaknya. Lalu apa respon Mbak Nana saat Mbak Nana itu mendapatkan pernyataan seperti dibanding-bandingkan oleh mamanya Mbak Nana? Saya sebenarnya tuh responnya itu lebih ke apa ya, lebih ke diem aja sih. Kayak mama saya tuh kayak pernah bilang, Kak, kalau sana olahraga tiru kakakmu, kayak biar kurus, biar nggak gendut-gendut gini, kok malah diem aja di rumah gitu. Terus saya nggak mau kayak emosi, kayak nggak mau marah lah ke orang tua, kan nggak boleh. Jadi saya lebih ke memendam amarah saya tuh kayak ya udah langsung saya pindah ke kamar, kayak langsung kayak mengurung diri lah gitu. Itu sih respon saya. Bagaimana perasaannya Mbak Nana pada saat kejadian itu terjadi? Perasaan saya ini sih lebih ke sedih banget, kayak segendutkah aku ini, kayak tapi saya juga mikir sih kayak mikir mengiyakan apa yang orang tua katakan, kayak berat badanku itu naik gini. Terus saya kayak oh iya naik, kayaknya lebih harusnya tuh lebih kurus dari berat badannya sekarang kayak gitu. Terus kayak saya juga mikir kayak pokoknya mikirnya tuh lebih ke harusnya tuh saya kurus, tapi saya nggak bisa ngelakuin buat kurusnya tuh loh. Saya tuh kayak bukan nggak bisa sih, lebih ke masih belum ada niatan untuk itu gitu. Jadi perasaannya Mbak Nana tuh sedih, tapi di satu sisi Mbak Nana sedih tapi Mbak Nana juga menerima karena Mbak Nana juga belum bisa mungkin ya untuk melakukan hal tersebut, yaitu untuk berusaha menguruskan badan. Lalu apa yang terlintas dalam pikiran Mbak Nana pada saat ini? Yang terlintas saat ini sih, saya kayak berpikir saya mungkin harus kurus deh, saya mungkin harus menurunkan berat badan. Kayak saya kayak apa ya, kalau gendut gini kan kayak kelihatan jelek gitu sih. Kayak dari pemilihan baju, kayak saat beli baju, beli celana itu kan kalau postur tubuh yang kayak ideal, yang kurus langsing itu kan gampang carinya, kayak adalah size-nya itu ada, pasti ada. Terus harganya juga murah dibandingkan sama yang postur tubuh yang agak gendut, agak berisi, kayak jadi kayak
size-nya itu kayak naik gitu kan, size jumbo, terus harganya juga naik. Itu saya kayak mikir, oh berarti harus kurus, ini harus kurus. Tapi apa ya, tapi aku kayak mikir, bisa nggak ya kurus, bisa nggak ya kurus gitu sih. Ya, jadi Mbak Nana juga ada usaha ya, mau berusaha sebenarnya. Kalau apakah Mbak Nana saat ini udah ada usaha untuk melakukan itu? Sebenarnya belum ada usaha sih, kayak usahanya tuh iya belum ada. Kayak apa ya, keinginan saya untuk misal kayak olahraga gitu tuh masih belum ada. Kayak sebenarnya kayak yang olahraga yang lari-lari gitu kan menurut saya tuh berat banget ya, kayaknya nggak mungkin deh saya ngelakuin ini. Jadi kayak belum ada untuk usaha sih. Mbak Nana, sejak kapan Mbak Nana itu merasa insecure terkait dengan postur tubuh Mbak Nana ini? Sebenarnya saya tuh mulai insecure itu udah dari apa ya, mungkin saat SMA itu saya itu kan punya circle, punya temen yang jumlahnya tuh lumayan banyak ya, kayak 5 gitu. Terus saya jadi 6. Terus di antara teman-teman saya tuh cuma saya yang apa ya, postur tubuhnya tuh agak gendutan, agak berisi gitu. Terus kalau diajak foto kayak foto bareng gitu tuh saya tuh yang terlihat berbeda hasilnya. Kayak semua teman-teman saya tuh kurus, ideal, kayak langsing, terus cantik gitu. Terus dibandingkan sama saya yang gendut, terus pas di foto tuh hasilnya tuh jelek banget. Kayak pokoknya tuh saya tuh merasa insecure pas sejak saat SMA itu tadi sih, kayak lebih ngelihat teman-teman yang postur tubuhnya tuh lebih kurus daripada saya kayak gitu. Terus kalau diajak foto juga hasilnya tuh kalau di saya sendiri tuh menurut saya tuh jelek, tapi menurut teman-teman saya tuh udah bagus. Tapi menurut saya tuh itu jelek. Kayak apa ya, kayak misal kayak foto berenam gitu, terus saya tuh sebenarnya tuh nggak mau di samping. Kalau di samping kan kelihatan kalau kurus, gendutnya, kayak berisinya. Terus saya tuh mau sebenarnya tuh maunya itu agak ada yang nutupin saya. Kayak apa ya, saya tuh lebih ingin di tengah-tengahnya teman-teman gitu loh, biar saya tuh ketutupan gitu. Tapi itu jarang sih saya lakuin. Kayak saya tuh seringnya tuh fotonya tuh di sebelah, pokoknya di pinggir-pinggir gitu. Jadi kayak pas dilihat hasilnya tuh kayak jelek banget gitu sih. Jadi Mbak Nana sudah merasa insecure itu sudah dari SMA ya, karena lingkungannya Mbak Nana mungkin bentuk tubuhnya itu berbeda dengan Mbak Nana. Jadi Mbak Nana sudah merasa insecure itu juga sudah berlangsung lumayan lama lah ya. Nah, apakah hal tersebut itu sering terjadi akhir-akhir ini Mbak Nana? Kalau apa ya, sebenarnya tuh rasa insecure saya tuh sering terjadi, tapi kadang itu saya tuh merasa kayak nggak insecure, kayak 50-50 gitu. Kayak kadang insecure, kadang nggak insecure kayak gitu. Kayak ada misal kayak satu kejadian, kayak saya tuh diem diri di kamar malam-malam gitu. Sebenarnya saya nggak mikir apa-apa, tapi tiba-tiba tuh ada pikiran yang terlintas di dalam pikiran saya tuh, kayak tiba-tiba kayak apa ya, insecure deh. Tiba-tiba ada yang ngomong insecure gitu. Jadi saya mikir apa ya, kayak ngerasain lebih apa ya, kayak
insecure, yang awalnya itu gak insecure tapi tiba-tiba insecure kayak gitu. Terus saya jadi kayak juga kesel sama diri saya sendiri, kayak sedih juga, kayak kenapa sih kok tubuhku tuh kayak gendut gini, kenapa nggak kayak teman-teman yang lain yang punya tubuh yang ideal, yang bisa beli baju yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Kan kalau orang yang pakai orang yang kurus kan kalau pakai baju kan kelihatan cantik gitu sih ya kalau menurut saya. Kalau gendut gini kan kayak pakai baju apapun itu kayak kelihatan gendut, gak ada kayak kelihatan kurusnya gitu. Jadi itu sering terjadi ya, sering terjadi pada saat ini. Tapi ada kalanya mungkin Mbak Nana itu juga merasa kalau Mbak Nana itu nggak insecure. Jadi kayak ada faktor pemicunya gitu mungkin. Kalau faktor pemicunya sebenarnya ini seringnya tuh saya lihat konten di TikTok, kayak standar kecantikan wanita gitu, kayak sebenarnya atau enggak kayak berat badan ideal sama yang tinggi badan yang ideal itu harusnya seperti apa kayak gitu. Terus kadang itu pemicunya tuh dari diri saya sendiri sih, kayak lebih kayak saya tuh lebih sering membandingkan diri saya sih gitu. Jadi kayak itu yang lebih membuat saya tuh merasa rendah dari teman-teman lain gitu. Jadi faktor pemicunya Mbak Nana selain ada melihat video dari TikTok, tetapi juga ada dari diri sendiri gitu ya Mbak Nana ya. Iya. Kayak sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ketika Mbak Nana merasakan insecure itu, apakah ada hal-hal lain yang memperburuk perasaan Mbak Nana pada saat insecure itu? Ada sih satu kejadian, kayak pernah kejadian itu kayak saya itu sama teman-teman saya, dia itu bukan teman dekat, kayak cuma teman gitu loh, gak teman akrab. Dia itu tiba-tiba itu mengomentari saya, kayak mengkritik saya, kayak pokoknya mengomentari bentuk tubuh saya, yang padahal itu menurut saya tuh dia itu bukan siapa-siapa saya. Kenapa kok tiba-tiba dia itu mengomentari bentuk tubuh saya? Kayak dia tuh bilang, nah coba deh, nah kok sekarang kamu gendutan sih, beda yang sama dulu, kok sekarang kamu agak berisi, emang kamu nggak olahraga, emang kamu gini. Terus saya mikir ini sih, kayak iya juga sih, saya juga merasa gendut gitu loh, kayak merasa berisi gitu. Jadi hal-hal lain yang memperburuk itu Mbak Nana dikomeni oleh orang yang bahkan tidak dekat dengan Mbak Nana. Nah, apakah hal tersebut itu membebani Mbak Nana? Sangat-sangat membebani saya. Kayak saya habis dibilang kayak gitu tuh saya kayak lebih, saya mikir terus gitu, kayak lebih sering membandingkan diri saya juga, kayak menyalahkan diri saya juga. Kayak tiap malamnya itu saya juga langsung overthinking gitu loh, berarti bener ya aku gendutan, berarti bener ya aku kayak gini, berarti aku harus kurus, kenapa ya aku nggak bisa kurus kayak gitu. Kayak pokoknya ada banyak kata-kata atau pertanyaan yang muncul dari kepala saya. Kayak pokoknya saya dari kejadian itu yang sering yang dikomentari itu tuh saya lebih
ke overthinking kayak, dan apa ya, kenapa hal ini tuh terjadi pada saya gitu. Jadi Mbak Nana merasakan hal tersebut itu membebani Mbak Nana ya, jadi kayak membuat Mbak Nana itu berpikir terus menerus, lalu overthinking juga. Nah, apakah hal tersebut itu berkelanjutan Mbak Nana, kayak berdampak lah untuk kehidupan sehari-harinya Mbak Nana? Berkelanjutan sih, apa ya, bisa dibilang nggak berkelanjutan tapi kadang berkelanjutan. Kayak kadang itu saya mikir, kan tadi saya awalnya sudah bilang kayak kadang itu saya insecure, kadang enggak. Jadi kadang saya tuh mencintai diri saya sendiri, tapi kadang saya juga tidak mencintai diri saya sendiri. Kalau yang dampak dalam kehidupan sehari-hari saya tuh, saya lebih sering ini sih Kak, menutup diri. Terus kayak kalau misalkan diajak foto bareng gitu, saya lebih memilih untuk menolak ajakan itu, atau enggak mengiyakan, tapi saya harus mencari cara untuk biar kelihatan kurus. Terus ini sih dampaknya juga bisa, saya juga ini apa, lebih sering memikirkan hal yang menurut saya tuh nggak harus dipikirin, tapi entah kenapa saya harus memikirkan itu. Kayak saya juga lebih sering membandingkan diri saya. Tadi saya sempat bilang kan kalau saya juga sering, pokoknya intinya saya tuh lebih sering membandingkan diri saya sama orang lain, kayak harusnya saya gini gitu. Jadi berdampak ya, kayak Mbak Nana jadi menutup diri, membandingkan diri, dan juga memikirkan hal tersebut yang seharusnya tuh Mbak Nana nggak usah dipikirin gitu ya. Nah, tadi kan Mbak Nana juga bercerita ya, jika Mbak Nana itu sedikit kesal karena dikomentari oleh orang yang bahkan tidak dekat dengan Mbak Nana, hanya sekedar teman gitu ya. Nah, menurut Mbak Nana, apakah hal tersebut itu baik untuk dipikirkan, komen-komen orang yang belum tentu tahu Mbak Nana itu? Sebenarnya menurut saya tuh apa ya, menurut saya baik sih. Kayak dia itu memberikan masukan kepada saya, tapi saya juga kadang mikir, apa ya, padahal dia itu bukan temen yang akrab sama saya, kok tiba-tiba mengomentari kayak gini. Tapi saya juga menerima lah, kayak memikirkan apa yang dia katakan, soalnya kan apa yang dia katakan tuh benar, kayak faktanya itu benar gitu loh, di dalam diri saya tuh benar gitu. Jadi menurut Mbak Nana itu baik gitu ya? Iya baik, Karena hal tersebut bisa dijadikan masukan oleh Mbak Nana. Yang sudah dikatakan Mbak Nana, menurut Mbak Nana itu baik karena hal tersebut mungkin bisa memberi motivasi untuk Mbak Nana. Nah, jika hal tersebut memberi masukan, lalu kenapa Mbak Nana itu harus sampai merasa terbebani, berpikir terus menerus, bahkan sampai overthinking? Karena apa ya, saya mikir kalau ucapan dari teman yang saya tadi itu kayak secara nggak langsung itu mengkritik saya, kayak menjudge saya gitu loh, kayak apa ya namanya, pokoknya saya tuh mikir kalau dia tuh menjudge saya yang sesuai fakta. Terus saya kan nggak bisa mengelak tuh, kayak yang dia ucapkan itu kan benar, jadi saya nggak bisa mengelak. Jadi saya lebih pas di rumah itu saya lebih ke mikir apa bener ya kayak gini. Terus kayak lebih dari overthinking itu tadi tuh, saya tuh kadang itu merasa stres sendiri, kayak apa ya, kayak
bergelut sama pikiran sendiri, kayak kapan sih selesainya ini, padahal kan bisa gak usah dipikirkan, bisa gampang gitu. Tapi itu entah kenapa saya tuh apa ya, dikit-dikit tuh saya tuh kepikiran sama ucapan si dia itu tadi. Jadi Mbak Nana merasa bahwa ucapan dia itu mengkritik atau menjudge Mbak Nana. Nah, boleh Mbak Nana ceritakan hal spesifiknya, apa kata yang menurut Mbak Nana ini mengkritik? Ini sih ya, dia tuh juga bilang gini ya, kayaknya kamu harus kurus deh, nah gitu. Kayak di situ saya langsung kayak, di situ langsung saya kayak kaget, kayak di sisi lain saya juga kaget, sama di sisi lain juga saya mengiyakan. Kayak apa ya, saya tuh juga bingung sama diri saya sendiri, kayak saya tuh mengiyakan perkataan orang itu tadi, tapi saya juga kesel sama perkataan orang itu tadi. Kayak kenapa sih tiba-tiba ngomong gini, kan kita kan nggak deket. Kalau misalkan kita temen deket nih, itu nggak apa-apa ya. Soalnya tuh saya mikir kalau kita udah deket kan berarti kan kita udah apa ya, saling curhat, pokoknya saling inilah gitu kan, bisa saling akrab gitu kan, saya bisa menerima lah itunya. Tapi dia itu tiba-tiba ngomong kayak gitu tanpa pikir panjang, itu kayak saya langsung kesel banget sih gitu. Baik, jadi Mbak Nana juga menyadari ya kalau Mbak Nana itu kesal karena mendapat kalimat yang menurut Mbak Nana itu mengkritik. Nah, apakah dari pernyataan atau argumen tersebut itu menurut Mbak Nana itu penting untuk meyakini bahwa keyakinan Mbak Nana itu tadi itu bahwa segala sesuatu itu harus sempurna gitu menurut Mbak Nana, kayak Mbak Nana harus kurus, harus gini. Jadi apakah hal itu penting Mbak Nana? Saya berpikir kalau itu penting. Kayak apa ya, saya mikir kalau misalkan saya nggak kurus, saya nggak akan disukai sama orang-orang, atau enggak saya nggak akan terlihat cantik gitu. Saya mikirnya kayak gitu, kayak kalau gendut aja di foto jelek, kalau misalkan kalau misalkan kurus kan pasti cantik nih, meskipun apa ya, pokoknya kalau dipakein baju itu bagus itu loh. Terus saya juga mikir kayak misalkan saya kurus, saya juga nggak bakal dijudge lah sama si teman-teman itu tadi kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu penting banget bagi saya, kayak ini sampai kayak benar-benar kepikiran terus, sampai kadang itu saya juga pernah kan saya tadi bilang overthinking, saya kan orangnya overthinkingan. Nah, dari overthinkingan ini tuh saya kayak sampai nangis, sampai kayak apa ya, sampai kadang itu saya tuh berbicara sama diri saya sendiri, bisa stop nggak sih ini, kayak apa ya, kalimat-kalimat yang muncul overthinkingan itu kayak bisa stop nggak, kayak saya tuh kayak bisa mengontrolnya. Kayak sampai saya tuh kayak nangis gitu di kamar di kos gitu, sampai mungkin cukup lama sih. Kayak terus tiba-tiba pas bangun tuh mata saya bengkak kayak gitu, bengap kayak gitu. Nah, jadi menurut Mbak Nana penting ya untuk segala sesuatu itu harus sempurna gitu, harus perfect, sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain. Nah, berarti Mbak Nana mengedepankan ekspektasi orang lain daripada ekspektasinya Mbak Nana sendiri, betul? Iya benar gitu. Nah, apakah Mbak Nana itu juga menaruh hal yang sama ke orang lain, kayak bahwa dia itu harus kayak gini, dia harus kayak gitu? Apakah Mbak Nana juga pernah menaruh rasa yang seperti itu? Kalau itu sih saya nggak pernah sih, kayak ngelakuin itu nggak pernah. Soalnya kan saya juga mikir
apa ya, kalau misalkan teman saya bilang kayak gitu, gimana perasaannya, kan soalnya kan saya kan pernah di posisinya itu, jadi kayak lebih mending saya aja yang di judge kayak gitu, teman-teman saya yang lain itu jangan sampai kayak gitu. Baik, jadi Mbak Nana menyadari ya bahwa hal seperti itu juga tidak baik. Lalu kenapa Mbak Nana masih berpikiran terus bahwa Mbak Nana boleh orang lain itu untuk menaruh ekspektasi yang tinggi kepada Mbak Nana, sedangkan Mbak Nana pun tidak pernah melakukan hal tersebut kepada orang lain? Saya sebenarnya juga bingung sih kenapa, kayak atau apa ya, atau tipe saya yang sering kepikiran, sering mikirin omongan orang lain, sering mikirin ekspektasi orang lain kayak gitu. Tapi kadang itu saya juga merasa kebingungan sendiri, kayak sebenarnya mau saya itu apa sih kayak gitu, apa aku harus ngikutin perkataan orang lain biar aku tuh merasa kayak bahagia, sama kayak gimana gitu. Baik, jadi Mbak Nana tadi juga mengatakan ya bahwa Mbak Nana itu bingung. Nah, apa yang membuat Mbak Nana itu bingung? Saya malah bingung tuh kayak saya tuh lebih apa ya, kayak lebih mikirin perasaan orang lain dibandingkan perasaan saya sendiri. Kayak kalau perasaan orang lain itu sedih, kayak apa ya, terluka, tersakiti, itu saya merasa kayak jahat banget gitu. Terus kalau misalkan saya ngasih ekspektasi itu tadi kayak ke orang lain, itu mungkin akan berdampak buruk bagi si saya kasih ekspektasi tadi. Kayak soalnya itu saya juga mikir kan, kalau saya juga pernah ada di posisi itu, jadi saya nggak mau melakukan hal yang sama kepada teman yang biar orang lain tuh nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Baik, jadi Mbak Nana kebingungan nih ya, karena kebingungannya tuh Mbak Nana nggak mau orang lain tuh merasakan apa yang Mbak Nana rasakan. Jadi menurut Mbak Nana, orang lain tuh boleh berekspektasi kepada Mbak Nana, sedangkan Mbak Nana pun nggak pernah berekspektasi kepada orang lain. Lalu kenapa Mbak Nana itu masih memikirkan hal-hal yang seharusnya itu tidak perlu gitu Mbak Nana pikirkan? Iya juga sih, kayak saya juga kadang itu mikir kayak, kenapa ya aku mikirin, kenapa ya saya harus mikirin apa yang mereka katakan sama saya itu, kayak kenapa ya akhirnya. Tapi tadi kakaknya bilang juga gitu, jadi saya agak terbelesit lah pikirannya, kayak ya juga ya, kenapa harus dipikirin gitu loh. Dia kan nggak berpengaruh lah dalam hidup saya, kan saya juga saya gitu loh. Itu sih kayaknya bener juga kenapa saya harus mikirin apa yang mereka katakan gitu. Baik, jadi secara sadar Mbak Nana sudah menyadari ya bahwa hal tersebut itu hal-hal yang mungkin tidak perlu Mbak Nana pikirkan, karena tubuh Mbak Nana bukan orang lain, yang menjalani pun juga bukan orang lain. Jadi Mbak Nana juga sudah secara sadar, secara penuh lah ya. Iya benar. Baik, mungkin saya sedikit menyimpulkan sesi konseling kita pada siang hari ini. Mbak Nana akhir-akhir ini merasa insecure karena postur tubuh Mbak Nana itu yang berbeda dengan orang-orang lain yang di sekitar Mbak Nana. Nah, faktor-faktornya pun juga dari lingkungan terdekat seperti orang tua, teman yang membanding-bandingkan Mbak Nana gitu ya. Bahkan Mbak Nana pun juga sampai merasa terbebani nih, karena Mbak Nana
selalu berpikir terus menerus, bahkan sampai overthinking, lalu juga berdampak pada kehidupan sehari-hari Mbak Nana. Kayak Mbak Nana juga sering dari overthinking tadi Mbak Nana sering menangis gitu ya. Lalu Mbak Nana juga paham betul tadi, sudah menyadari bahwa Mbak Nana itu seharusnya tidak perlu melakukan hal-hal tersebut, seperti memikirkan hal-hal yang menaruh ekspektasi tinggi kepada Mbak Nana. Baik, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Bagaimana perasaannya Mbak Nana setelah melaksanakan sesi konseling kita pada siang hari ini? Sejujurnya perasaan saya tuh agak mendingan daripada yang sebelum-sebelumnya. Kayak soalnya tuh saya tuh jarang banget ngomongin masalah ini tuh ke teman-teman yang lain. Takutnya tuh nanti saya akan di-judge atau enggak nanti adu nasib kayak gitu. Saya takutnya seperti itu. Jadi kayak setelah menceritakan ini kepada kakak, saya merasa kayak lega sih, kayak akhirnya ada yang bisa memahami perasaan saya. Baik, semoga dari sesi konseling kita pada siang hari ini Mbak Nana bisa mengubah pandangan Mbak Nana bahwa segala hal itu tidak selalu pentingnya ekspektasi orang lain. Yang penting itu Mbak Nana menyadari bahwa diri Mbak Nana itu ya Mbak Nana sendiri, bukan karena kesuruhan orang lain, seperti itu ya. Nah, baik, mungkin sesi konseling kita pada hari ini sudah berlangsung sekitar 25-30 menit. Apabila nanti Mbak Nana merasa ada hal yang lain yang ingin dikatakan, kita bisa menjadwalkan ulang melalui WhatsApp. Mungkin nanti Mbak Nana mau lanjut di sesi kedua atau selanjutnya. Ya. Baik, apakah Mbak Nana ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, semoga sesi konseling kita pada hari ini bisa memberikan perubahan lah pada Mbak Nana. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Nana juga sudah bersedia menceritakan segala hal secara terbuka kepada saya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih ya Mbak Nana. Terima kasih Kak. Ya, hati-hati di jalan. Iya Kak.